Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa TVRI Sumatera Selatan. Anda berjumpa kembali bersama saya di Suara Sriwijaya kali ini dan senang rasanya karena kita kembali berjumpa untuk dapat berdialog bersama narasumber saya yang luar biasa hari ini. Pemirsa, sampah masih menjadi salah satu permasalahan lingkungan di negara tercinta kita ini, di negara Indonesia, dan menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2020, sampah makanan itu mencapai 40% dari total permasalahan sampah yang ada di Indonesia. Itu juga bisa dikatakan bahwa jenis sampah makanan ini menjadi sampah terbesar di Indonesia saat ini. Nilainya bisa mencapai 330 triliun rupiah atau setiap orangnya itu mengeluarkan senilai 2,1 juta rupiah sampah per tahun dari 199 kabupaten atau kota. Ini adalah angka yang sangat-sangat fantastis dan tentunya sampai saat ini juga kita masih ingin menemukan cara atau jalan bagaimana untuk keluar dari permasalahan sampah. Dan hari ini kita akan bahas lebih lanjut dengan tema di balik kepungan sampah, cerdas memaknai sampah. Dan sudah hadir bersama saya di studio TVRI Sumatera Selatan. Langsung saja saya akan sapa yang pertama, ada Bapak Muhammad Abduh, Direktur Pasca Sarjana Unitas Palembang. Assalamualaikum Pak Abduh. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Walaupun masih ketar-ketir dengan COVID. Wah iya Pak, tapi insya Allah selalu sehat ya Pak ya sampai saat ini, amin. Dan saya akan sapa narasumber saya yang kedua, beliau adalah Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas PGRI, ada Dr. Syaiful Edy. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat juga ya Pak ya, Alhamdulillah. Wah terima kasih Pak Edy dan juga Pak Abduh sudah bergabung bersama kami di Suara Sriwijaya. Dan kami juga mengajak pemirsa di rumah untuk dapat bergabung bersama kami, mungkin ingin bertanya kepada narasumber kita hari ini, Anda dapat menghubungi nomor telepon di 0711-311-454 atau Anda dapat menghubungi nomor telepon yang tertera di layar kaca. Baik, saya akan ke Pak Edy terlebih dahulu Pak. Ini kalau misalnya berbicara mengenai sampah ini kan pasti masih menjadi permasalahan kita gitu ya. Nilainya juga tadi sudah disebutkan bahwa angkanya juga sangat fantastis gitu, bisa mencapai 330 triliun rupiah per tahun di Indonesia. Nah, kalau untuk di Kota Palembang atau di Provinsi Sumatera Selatan sendiri seperti apa Pak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelum saya ke sana ya, ada baiknya kita melihat dulu bagaimana sih sebenarnya paradigma munculnya sampah ya awalnya itu. Sebenarnya munculnya sampah itu tentu konsekuensi dari jumlah penduduk gitu ya, dan kebutuhan yang semakin kompleks. Nah, kalau kita lihat ya, dulu sebelum sampah bermacam, kemudian juga jumlah penduduk jumlahnya tidak begitu banyak, gitu ya. Artinya sampah itu sebenarnya tidak menjadi masalah, karena lingkungan itu punya yang namanya daya lenting. Nah, lingkungan itu bisa menetralisir kondisi-kondisi yang bisa menekan lingkungan itu sendiri. Jadi daya lenting lingkungan masih bagus. Artinya daya dukung lingkungan masih bagus. Nah, tapi ketika populasi penduduk bertambah, kebutuhan semakin kompleks, jenis-jenis sampah juga kemudian semakin beragam. Nah, ini akhirnya muncul masalah. Nah, ini. Jadi kalau kita lihat ya, data tahun 2020 Indonesia itu menghasilkan 67,8 juta ton sampah per tahun. Itu luar biasa, di mana 37% dari sampah itu berupa sampah rumah tangga. Nah, itu luar biasa. Sementara di Palembang itu data tahun 2021 ya, itu sampah mencapai 1.200 ton per hari, dan sampah itu mayoritas berasal dari pasar. Artinya bisa kita prediksi bahwa sampah itu kebanyakan adalah sampah-sampah organik, sampah-sampah dari limbah-limbah pasar. Nah, tentu ini bukan permasalahan kecil. Tentu kita harus punya metode-metode bagaimana kemudian sampah ini bisa diatasi. Nah, sampah kan kalau kita golongkan dia paling tidak ada dua kelompok ya. Sampah organik dan anorganik. Di luar sampah ataupun limbah beracun ya, kalau memang misalnya dihasilkan dari industri seperti itu. Kita ambil saja di sampah organik dan anorganik. Nah,
ini sebenarnya strategi-strategi yang bisa kita lakukan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan sampah ini tentu menjadi komitmen kita bersama begitu ya. Sebagai contoh lah misalnya sampah organik itu sebenarnya bisa disulap menjadi pupuk. Ya. Kemudian output gasnya itu berupa gas metan itu bisa kita jadikan sebagai bahan bakar. Iya. Nah, kalaulah kita sudah memiliki teknologi untuk pengolahan itu, artinya tidak ada sisa dari sampah itu sebenarnya yang harus kita buang ke lingkungan. Gitu. Iya. Semuanya bisa kita manfaatkan. Demikian juga dengan sampah anorganik, terutama misalnya limbah plastik ya. Plastik ini yang kemudian menjadi momok. Kita ketahui plastik itu puluhan bahkan mungkin ratusan tahun itu tidak akan terdegradasi. Karena dia adalah bahan sintetik, sulit terdegradasi. Beberapa waktu yang lalu saya melihat di YouTube ya, kemudian berita-berita online, itu di pantai di Jakarta itu ditemukan kantong plastik, Iya, betul, ya, betul. bungkus mie instan, yang mereknya itu ada pada saat saya masih umur sekitar 5 tahun. Dan itu masih utuh. Tulisannya itu masih utuh. Gitu. Iya. Bayangkan, sudah berapa puluh tahun kan. Dan itu masih utuh. Nah, artinya ini menjadi dilema sampah plastik. Nah, tentu kita harus punya strategi ya untuk mengelola ini. Kita ketahui ada step-step yang bisa kita lakukan untuk itu ya. Kalaulah misalnya dulu sampah itu dikumpulkan, ditimbun, kemudian diangkut, lalu ditumpuk saja begitu. Ini kan tidak menyelesaikan masalah, tidak menyelesaikan masalah dalam artian ketika sampah itu jumlahnya secara kuantitatif meningkat. Nah, paradigma yang sekarang dikembangkan itu menggunakan 3 paradigma, reduce, reuse, recycle, gitu ya. Jadi reduksi sampah itu artinya kita minimalisir penggunaan bahan-bahan yang dapat berakibat menimbulkan sampah. Sebagai contoh misalnya penggunaan plastik misalnya, kita kurangi. Atau misalnya penggunaan tisu seperti itu ya, kan bisa digantikan dengan sapu tangan misalnya kan. Penggunaan plastik, kantong-kantong plastik itu kita minimalisir penggunaannya. Itu metode reduce. Kita mereduksi penggunaan bahan-bahan yang akan menimbulkan atau memunculkan sampah. Lalu kemudian ada yang namanya reuse. Kita gunakan kembali. Kantong plastik kalau kita gunakan untuk belanja di pasar, setelah itu bisa kita lipat, kita simpan dan bisa kita gunakan lagi, gitu kan, tidak langsung dibuang gitu. Demikian juga yang lain-lain kan. Nah itu. Lalu yang berikutnya bisa kita juga lakukan recycle. Kita lakukan daur ulang. Nah itu ya. Macam-macam metode daur ulang yang bisa dilakukan dengan metode-metode sederhana ya seperti itu. Bisa kita lakukan. Misalnya kita punya botol-botol minuman mineral ya. Kemudian kita dengan kreativitas kita gunakan untuk mungkin wadah pensil, wadah tempat-tempat tanaman mungkin ya seperti itu bisa kita manfaatkan. Atau dengan metode yang lebih katakanlah lebih canggih lagi lah ya. Misalnya plastik itu bisa kita ubah menjadi biji plastik misalnya kan. Jadi biji plastik dikumpulkan, kemudian diolah, dijadikan biji plastik untuk kemudian nanti dijual di pabrik-pabrik untuk menghasilkan produk-produk plastik yang lain. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi inilah yang menjadi permasalahan kita saat ini. Namun demikian memang tidak gampang untuk melakukan reduce, reuse, dan recycle. Ya. Butuh komitmen semua pihak, pemerintah, masyarakat, akademisi. Ya. Dan yang paling penting yang harus kita lakukan itu adalah mengubah mindset masyarakat. Masyarakat ini kan terbawa-bawa ya, dari orang tuanya, dari neneknya, begitu ya. Nah,
Jadi sebagai contoh ya kita di kota Palembang. Palembang ini adalah daerah rawa, daerah lahan basah, yang banyak rawa, sungai dan sebagainya. Nah, kebiasaan masyarakat kita menganggap sungai, rawa itu tempat membuang sampah. Nah, ini paradigma yang sulit kita ubah. Betul. Ya, Iya. kita ketahui, coba saja Mbak Caca jalan-jalan lah ya ke daerah Seberang Ulu misalnya ya, dari daerah 10 Ulu sampai ke 1 Ulu itu. Tapi ngambil yang jalan laut, istilah orang itu yang berbatasan langsung dengan Sungai Musi. Nah, cobalah dilihat itu posisi rumah-rumah masyarakat yang ada di situ. Dapurnya itu pasti mengarah ke sungai. Sementara pintu depannya itu mengarah ke jalan. Nah, coba dilihat ya. Jadi kalau posisi seperti itu, mereka untuk membuang sampah-sampah, limbah rumah tangga itu pasti ke sungai. Kenapa? Karena dapurnya ke arah sana. Betul. Dilempar saja ke sungai kan begitu ya. Nah, paradigma ini yang harus, mindset ini yang harus kita perbaiki. Bagaimana kita bisa kemudian mengubah mindset masyarakat. Memang tidak gampang. Satu generasi, dua generasi mungkin belum berhasil. Jadi memang harus butuh waktu yang jangka lama. panjang ya Pak ya, butuh. Ya betul. Karena memang ya termasuk saya adalah orang yang dari sejak lahir sampai sekarang bahkan itu tinggalnya di dekat sungai gitu. Jadi saya tahu persis perilaku mereka itu. Iya. Ya, saya tahu lihat persis. ya Pak ya sejak Betul. lama. Ya, jadi kalau topik kita tadi di tengah kepungan sampah itu ya Benar memang sekali, Pak, ya. betul Apa adanya ya, memang kondisi saat ini seperti itu. Betul. Kalau jalan ke arah sana itu kiri kanan depan belakang itu sampah semua begitu kan. Dan mereka sudah familiar menghadapi yang seperti itu, mereka sudah anggap biasa. Iya. Nah, ini yang menjadi PR besar kita, khususnya untuk di Kota Palembang. Ya. Baik. Selanjutnya saya akan ke Pak Abdul. Tadi seperti yang sudah dikatakan oleh Pak Edi, Pak Abdul ya, bahwa sebenarnya sudah ada 3 paradigma gitu kan yang sudah berkembang. Sebenarnya sudah saya dengar atau kita juga sudah mengenal reduce, reuse dan recycle ini sejak lebih dari 10 tahun yang lalu gitu kan. Tapi menurut Pak Abdul sendiri bagaimana, kenapa masyarakat ini masih ngeyel gitu dalam tanda kutip gitu ya, masih tidak mau menjalankan hal itu. Menurut Pak Abdul sendiri seperti apa? Saya akan mendekati menggunakan pendekatan keagamaan. Nah, jadi kondisi persampahan sekarang itu adalah cermin kegagalan pendakwah. Mohon maaf Pak, yang aktivitasnya berdakwah, karena jelas sekali bahwa kebersihan itu sebagian dari iman. Nah, berarti kalau masih banyak sampah berarti nggak usah dilanjutkan, ya kan? Jadi para pendakwah itu perlu membuat rekayasa sosial, ya kan? Karena memang tugas beliau itu diamanahi untuk memberikan kejernihan berpikir dan mengurangi perilaku berlebih-lebihan. Jadi sampah itu dihasilkan dari perilaku yang berlebih-lebihan, ya kan? Betul. Tadi Pak Edi menggunakan pendekatan ketika penduduk masih sedikit, sampah belum menjadi masalah. Betul. Tetapi begitu penduduknya sudah banyak, sampah menjadi masalah. Saya hanya akan melanjutkan bahwa seharusnya harus dibuat rekayasa sosial. Sehingga sampah tadi itu menjadi ajang amal baik. Jadi begitu dia memilah sampah, dapat pahala. Nah, begitu kan? Sehingga kita tidak meninggalkan pelibatan Tuhan. Seluruh barang itu sesungguhnya tidak ada yang bernilai sampah. Saya khawatir nanti Tuhan tersinggung. Kok kamu bilang itu sampah? Padahal itu kan saya yang buat. Cuman begitu kamu tidak mengelolanya, maka yang semula baunya biasa saja menjadi busuk. Betul. Kita udah nyaman dengan bau wangi.
lupa bahwa bau busuk itu cuma akibat. Iya. Orang ogah dengan bau busuk sehingga dibuang ke belakang. Nah, yang ingin dinikmati hanya wangi-wangi saja. Mereka lupa bahwa kita mampu menikmati wangi itu karena kita mempunyai pembanding bau busuk. Nah, jadi memang harus dimaknai dengan cerdas. Iya. Ya kan? Misalnya nih, kotoran ayam itu sampah bukan? Ya kan? Kita akan menggolongkan itu kotor karena mengganggu kenyamanan kita, mengganggu penglihatan, mengganggu baunya. Oke, kita kelola. Nanti kotoran ayamnya itu dikumpulkan. Kemudian akan kita fungsikan sebagai pupuk. Demikian juga daun-daun yang runtuh. Itu kan ayat-ayat Tuhan. Tetapi digolongkan oleh kehidupan modern sebagai sampah. Dan itulah salah satu kegagalan kehidupan modern. Kenapa? Mereka memilah sesuatu itu secara material saja. Padahal sesungguhnya karena kemampuan manusia modern dengan teknologinya, karena terburu-buru tadi, mereka lupa sesuatu yang dia olah, yang dia rekayasa dengan teknologi itu menghasilkan sesuatu yang anggaplah sisa. Nah, sisa disebutnya sebagai sampah. Betul. Padahal kalau kita mau memikirkan lebih mendalam, teknologi itu dianggap membantu kehidupan manusia kalau dia sudah memperhitungkan sisanya mau diapakan. Sisa dari pemberlakuan teknologi itu diapakan. Nah, itu tadi. Jadi kalau dia udah mengolah makanan dengan bagus, wangi, kemudian bisa dinikmati dengan baik, nanti sisanya mau dikemanakan? Iya. Nah, jadi belum harus dipikirkan itu. Begitu ada ada pemberlakuan teknologi baru dianggap selesai kalau sisanya tadi tidak menimbulkan kerusakan pada lingkungan. Baru. Betul. Sekarang kita masih terburu-buru. Betul. Dianggap itu penemuan teknologi membantu kita tanpa memperhitungkan sisanya tadi. Dan oleh peradaban modern, sisa itulah yang dianggap sampah. Misalnya nih plastik, ya kan? Padahal kan sudah tahu nih, itu bisa dinetralisir, didaur sampai ratusan tahun. Oke, diolah. Misalnya untuk pengerasan jalan. Itu kan? Jadi kita harus mampu menyusun prioritas. Baik. Apa yang perlu menjadi prioritas 1, 2, dan seterusnya. Wah, baik. Itu jadi memang jangan hanya memikirkan bagaimana untuk mengelola produknya sampai menjadi produk saja, tapi sampai selesai juga ya Pak ya. Jadi juga masyarakat ini dan juga seluruh atau instansi atau orang-orang yang terkait juga bisa cerdas memaknai sampahnya itu sendiri gitu. Begitu. Baik, kita akan lanjut berbincang lagi Pak Abdul dan juga Pak Edi. Usai jeda berikut, pemirsa tetaplah bersama kami. Suara Sriwijaya akan kembali. Di Corona Fashion Show menarik, gaya nyentrik namun menggelitik. Kita sambut peserta pertama kita dengan tema anti kuman, anti bakteri dan antivirus. Selalu mencuci tangan dengan air yang mengalir sebelum dan sesudah melakukan aktivitas atau menggunakan hand sanitizer. Peserta selanjutnya dengan tema jaga jarak aman. Jaga jarak minimal 1 meter saat berbicara dan beraktivitas. Jarak boleh jauh, tapi hati kita tetap bersatu. Peserta yang terakhir dengan tema anti percikan air dan debu. Masker dan face shield dapat melindungimu. Terima kasih telah membantu mencegah penularan COVID-19 menuju Indonesia sehat. TVRI Media Pemersatu Bangsa. TVRI Media Pemersatu Bangsa. Prabu mulai. Prima. TVRI Media Pemersatu Bangsa. Oke. Guna mendukung migrasi siaran TV analog ke digital,
TVRI akan memulai tahapan analog switch off di 11 kota dan Batam dan akan dilanjutkan secara nasional mulai 2 November 2022. Siaran TVRI sudah dapat ditonton melalui TV digital. Terdiri dari 4 kanal digital. Kanal 1 TVRI Nasional, Kanal 2 TVRI Daerah, Kanal 3 Budaya, dan Kanal 4 Olahraga. Siaran TV digital dapat dinikmati dari televisi yang telah dilengkapi perangkat digital atau dengan televisi lama menggunakan set-top box. Siaran TV digital memberikan kualitas gambar yang bersih, suara jernih, dan beragam konten secara gratis. Yuk beralih ke digital. TV digital bersih, jernih, canggih. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Suara Sriwijaya. Saya masih bersama Pak Abdul dan juga Pak Edi di studio TVRI Sumatera Selatan. Masih dengan tema yang sama, yaitu di balik kepungan sampah, cerdas memaknai sampah. Bagaimanakah kita bisa bertanggung jawab, tidak hanya menggunakan sebuah produk, tidak hanya menggunakan sebuah barang, namun juga bisa difikirkan sampai bagaimana pengelolaannya. Nah, ini kalau berbicara mengenai pengelolaan si sampah ini sendiri gitu ya Pak, itu kan pasti banyak sekali mungkin masyarakat sebenarnya sudah mau gitu untuk mengelola atau cerdas dalam memaknai sampah ini, tapi mungkin masih bingung. Kalau menurut Pak Edi sendiri seperti apa dalam pengelolaannya? Baik. Jadi untuk pengelolaan sampah sendiri memang tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Ini membutuhkan komitmen bersama. Tapi paling tidak saya bisa menggarisbawahi beberapa hal yang penting ya bisa kita lakukan dalam upaya ini ya. Yang pertama tentu harus dilakukan sosialisasi yang masif. Ya. Nah, sosialisasi yang masif ini tidak saja ini menjadi tanggung jawab pemerintah dalam hal ini, tapi yang lain-lain juga turut bertanggung jawab. Misalnya akademisi, apakah di NGO misalnya ya. Yeah. Nah, harus disosialisasikan secara masif. Sekarang kalau televisi misalnya jarang ditonton misalnya ya oleh masyarakat, terutama anak-anak muda. Kita bisa menggunakan media-media sosial yang lain kan, apakah YouTube, Instagram misalnya, atau misalnya anak-anak itu sering nonton apa TikTok gitu ya. Iya betul, itu kan TikTok bisa. Pak. Iya, kita bisa sosialisasi Facebook dan lain-lain, Twitter dan sebagainya. Jadi ini harus disosialisasikan secara masif, sehingga masyarakat itu menyadari begitu ya pentingnya. Dan saya setuju dengan Pak Abdul tadi ya, ini harus melibatkan juga ulama ya, karena ulama ini turut bertanggung jawab. Jadi misalnya kita mau mensosialisasikan ini, bisa saja model iklannya itu ulama gitu kan. Nah, sehingga masyarakat yakin dan percaya bahwa ini adalah ajaran yang benar. Gitu. Nah, ini kan kita butuhkan. Nah, setelah itu yang kedua ya, perlu difasilitasi. Dalam hal ini tentu pemerintah ya perlulah memfasilitasi. Karena saya melihat ya, TPS ya, tempat pembuangan sementara sampah itu semakin berkurang. Masyarakat kalau mau buang sampah, terutama yang tinggalnya di lorong-lorong sempit itu, mereka harus membawa sampah itu ke TPS dengan jarak yang lumayan jauh. Ya, itu bagi yang punya kendaraan. Tapi kalau yang tidak punya kendaraan, akhirnya mereka tidak punya solusi. Mereka buang saja ke sungai. Nah, kita bedakan antara masyarakat yang tinggal di bantaran sungai dengan masyarakat yang ada di kompleks-kompleks perumahan misalnya. Nah, itu kita bedakan. Kalau yang tinggal di kompleks-kompleks perumahan, yang notabene di sana tidak ada aliran sungai, mereka tidak mungkin menumpuk sampah di depan rumahnya. Pasti bau kan? Betul. Nah, tidak nyaman. Tapi kalau di sungai yang ada aliran air, mereka lempar saja. Nanti sungainya akan lari sendiri. Sampahnya akan lari sendiri, terbawa oleh arus kan? Betul. Nah, ini kan yang melekat di kepala masyarakat seperti itu. Nah, sehingga peran kita harus memfasilitasi itu. Pemerintah dalam hal ini. Kalau ada NGO misalnya ya, juga bisa sebenarnya. Apa yang harus dilakukan? Misalnya, bak-bak sampah itu
diletakkanlah di lorong-lorong misalnya ya, sehingga nanti masyarakat mau buang sampah itu ada tempatnya. Iya. Nah itu kan, jadi jemput bola lah seperti itu. Nah nanti setelah itu kan kita siapkan fasilitas untuk mengangkut sampah itu. Katakanlah sebulan, katakanlah setahun lah ya, difasilitasi oleh pemerintah. Ketika masyarakat itu sudah merasakan nyaman dengan hidup bersih, ya, ketika itu katakanlah dikurangi fasilitas pemerintah misalnya untuk mengangkut tadi harus dibayar oleh pemerintah, dikurangi sedikit-sedikit, saya yakin sekali bahwa masyarakat akan mampu membayar, akan mau dia membayar. Katakanlah misalnya biaya untuk mengangkut sampah itu. Betul. Karena dia sudah merasa nyaman dengan lingkungan yang bersih. Nah, ini juga harus dibiasakan dulu ini. Jadi kalau itu sudah terbiasa, maka kesadaran dan kenyamanan itu akan membuat mereka mau berkorban begitu kan. Nah, tapi kalau serta-merta kita suruh bayar, mereka tidak mau karena mereka belum merasakan nyamannya hidup bersih begitu. Nah, itu yang kedua. Lalu tentunya yang ketiga, perlu ada semacam reward and punishment lah ya. Jadi ada penghargaan, ada sanksi begitu. Bisa saja pemerintah melakukan semacam pemilihan kampung bersih begitu kan. Setiap tahunnya diadakan. Nanti yang terpilih itu diberi reward. Ya tidak harus diberi uang lah ya. Mungkin dibangunkan fasilitas apa di daerah situ yang bisa digunakan oleh masyarakat. Nah, jadi mereka akan terpacu. Begitu juga sanksi. Mungkin bagi masyarakat yang membuang sampah sembarangan itu mestinya ada sanksi yang diberikan seperti itu. Nah, 3 hal ini menurut saya penting lah kita lakukan dan tentu kita melihat ya kondisi Kota Palembang ini kan memang unik ya, unik dalam artian kita ini sebenarnya kalau dikembangkan untuk wilayah wisata cukup bagus. Ya. Bangkok itu punya Sungai Copraya, ya, yang mereka jadikan sungai itu sebagai tempat wisata. Kalau ke Bangkok, pasti kita akan diajak berjalan naik perahu di Sungai Copraya. Kenapa orang nyaman? Karena sungainya bersih, lingkungan sekitarnya bersih. Nah, saya yakin Kota Palembang kalau kita mampu mereklamasi Sungai Musi itu dengan baik, beserta dengan anak-anak sungainya, saya yakin Palembang ini akan lebih indah daripada Bangkok. Dan Sungai Musi akan menjadi destinasi wisata yang luar biasa. Nah, ini jadi PR kita sama-sama ya. Bagaimana komitmen pemerintah, masyarakat, ya, akademisi. Kami sebagai akademisi tentu akan berperan dengan riset-riset yang bisa kami lakukan, ya, seperti itu. Nah jadi seperti itulah kira-kira gambarannya. Kalau kita mau, tentu ada jalan, ya, bisa kita lakukan. Bagaimana kita ketahui dulu sungai-sungai di negara-negara maju seperti Jepang, China, itu luar biasa tercemarnya, bahkan melebihi sungai kita tercemarnya itu. Tapi begitu mereka reklamasi dan berhasil, luar biasa. Sekarang airnya itu udah bisa diminum. Ya, mereka bisa ngambil air untuk diminum gitu, diolah dulu ya, tapi tentunya ya. Tapi kalau Sungai Musi, siapa yang mau gitu kan? Saya ingat waktu saya masih kecil, umur 4 tahun, 5 tahun itu, masyarakat kalau mau ngambil air minum, itu mereka naik perahu agak ke tengah sedikit, terus pakai ember, itu dimasak, sudah bisa diminum. Airnya jernih. Tapi kalau sekarang, siapa yang mau gitu kan? Kalau tidak diolah dengan teknik yang bagus tentunya ya, dan juga akan keluar cost yang besar begitu. Baik, baik. Jadi memang 3 poin ini sosialisasi, fasilitas, reward dan punishment itu yang sangat-sangat perlu menjadi fokus saat ini gitu ya Pak ya. Nah saya akan sebelum kita berbicara lebih lanjut mengenai kira-kira metode seperti apa gitu Pak dalam pengelolaannya, mungkin saya akan ke Pak Abdul terlebih dahulu. Pak Abdul, kalau melihat masyarakat kita pada saat ini gitu kan ya, dalam bentuk sosialisasi seperti menggunakan sosial media dan lain sebagainya gitu, sebenarnya itu sudah gencar juga Pak ya dilakukan gitu. Tapi kenapa nih Pak sampai saat ini masyarakat itu masih kayak mungkin acuh seperti itu, tidak peduli gitu? Iya, penilaian pertama cukup satu kata saja, manusiawi. Nah, sekarang tinggal kita melanjutkan. Oke, itu manusiawi. Kalau itu yang Islam, kapan Islaminya? Nah, kan begitu ya kan? Maka kita bisa menyematkan akhlak
dan keadaban itu dari pengelolaan sampahnya. Siapa yang lebih berakhlak? Yang pintar mengelola sampah. Logis nggak kira-kira Iya, itu? betul logis. Jadi begitu kotor, sampah berserakan di mana-mana, banjir karena banyaknya botol di got, nah, bisa dipertanyakan, kira-kira penghuninya beriman nggak? Nah, dan itu bisa kita mintai tolong dan bersinergi dengan para pendakwah. Nah, jadi jangan tinggalkan. Jadi pemerintah tidak bisa berperilaku sendiri, ya kan, bertindak sendiri tanpa melibatkan. Maka penyelenggara pemerintahan bisa membuat prioritas, ya kan? Sekarang kita lihat misalnya ada dinas lingkungan hidup dan persampahan misalnya. Kita cek berapa persen dia memperoleh pendistribusian anggaran. Nah, kalau dia buntut, berarti paling rendah, berarti kurang perhatian terhadap sampah. Selanjutnya bisa kita pertanyakan, kira-kira yang mendistribusikan itu bisa digolongkan beriman atau enggak? Nah, kan bisa sampai ke sana. Jadi pelan-pelan kita urai, ya kan? Sehingga nanti kalau kita ingin tahu keimanan orang Palembang, orang Sumsel, lihat pengelolaan sampahnya. Ya kan terukur itu jelas, iya kan? Betul. Kalau jalan ke kampung ada bau sampah enggak? Nah, jadi nggak usah dilanjutkan, nggak usah berkoar-koar saya beriman, nggak usah berkoar-koar, cukup dibauin saja. Di sekitarnya itu ada bau sampah enggak? Nah, karena apa? Karena kebersihan itu sebagian dari iman. Maka penyelenggara pemerintahan harus mampu menyusun prioritas. Kalau sudah mampu menyusun prioritas, harus mampu juga menyusun anggaran yang sesuai dengan keperluan. Kalau misalnya, anggaran untuk pariwisatanya tinggi, seberapa tinggi dibanding dengan lingkungan hidup dan persampahan? Porsi dinas kesehatan tinggi, seberapa tinggi untuk dinas taman misalnya kan, dicek saja itu. Karena apa? Mungkin nggak kesehatan itu jalan sendiri tanpa pengelolaan sampah, lingkungan dan pertamanan, kan nggak mungkin. Maka harus pintar-pintar penyelenggara pemerintahannya itu waktu akan mendistribusikan. Karena saya merasa itu adalah materi dalam perkuliahan di ilmu pemerintahan, harus masuk ke sana. Sehingga nanti kementerian dinas keagamaan itu yang mengurus tentang keagamaan harus masuk ke sana. Jadi yang dibahas bukan hanya melulu yang dianggap syariat, misalnya kan tentang sholat dan sebagainya, tapi harus masuk ke perilaku keseharian tentang sampah. Betul. Karena dengan terbayang nggak, misalnya kalau kita itu sholat di suatu rumah ibadah bau sampah, nah, terbayang nggak kehusuannya? Nah, jadi harus dimulai dari kecil-kecil dan diurai satu demi satu, sehingga nanti keterlibatan semua pihak itu bisa bersinergi dengan baik. Dan pada akhirnya kalau dia mau memajukan pariwisata, siapa sih yang tidak senang pada kondisi lingkungan yang wangi? Betul, ya kan? semuanya pasti Yang suka, hijau, Pak. tidak ada terlihat sampah sedikit pun. Dan nanti nggak usah teriak mengiklankan, kunjungilah daerah kami. Ekspresikan saja melalui lingkungan bersih. Mudah-mudahan para pelancong, turis-turis itu akan datang karena terkenang akan kebersihan. Betul. Kan itu kalau sehari-hari. Betul. Karena kalau berbicara mengenai pariwisata juga kebersihan itu masuk salah satu sabta pesona gitu kan Pak ya, untuk menarik para wisatawan gitu kan. Baik, saya kan kembali ke Pak Edi. Ini kembali lagi nih kan adanya sinergi antara pemerintah dan juga masyarakat ini sangat-sangat penting gitu Pak. Kalau kita melihat dari sisi masyarakatnya Provinsi Sumatera Selatan atau Kota Palembang sendiri, ini mungkin mereka bingung seperti itu Pak ya. Keinginan untuk mengelola sampah itu ada, namun karena bingung seperti sampah plastik misalnya, mereka bingung untuk dikelola seperti apa. Mungkin ada terobosan atau tips-tips dari Pak Edi sendiri. Baik. Sebenarnya itu inovasi. Inovasi, ya. betul.
Jadi inovasi-inovasi itu tidak harus yang canggih-canggih. Inovasi-inovasi sederhana sebenarnya sudah cukup membantu untuk kita mengurangi ya. Misal kita punya nih botol plastik minuman mineral katakanlah ya. Itu yang banyak kita temukan. Dan sampah plastik itu seperti saya katakan tadi sulit terurai begitu kan. Dia akan tetap utuh walaupun terbenam di dalam tanah. Nah, kita kelola lah ya, kita kelola. Seperti tadi saya katakan bisa kita jadikan wadah tempat pensil, tempat bak tanaman. Nah, kebetulan ini saya membawa contoh ya. Nah, ini contoh sederhana sebenarnya yang kami gunakan ya di kampus untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Jadi ini adalah sisa botol plastik ya, botol plastik yang untuk biasanya digunakan untuk air mineral begitu. Nah, ini kami coba gunakan dengan inovasi sederhana begitu untuk menanam tanaman hidroponik. Nah, jadi ini plastik tinggal kita potong dua ya, bagian kepalanya ini kita lobangi, kasih sumbu. Nah, kemudian bagian bawah nanti seperti ini posisinya ya. Nah, bagian bawah ini nanti kita letakkan air yang sudah kita beri nutrisi untuk tanaman. Nah, nanti sumbu ini kan akan tenggelam di dalam air posisinya. Lalu kemudian bagian atasnya ini kita letakkan bisa tanah, bisa juga kalau hidroponik itu biasanya dia tidak menggunakan tanah kan. Kita bisa menggunakan arang ya, kemudian juga sekam ya, sekam padi, sekam yang arang sekam gitu ya, bisa kita pakai. Lalu ditanam saja di sini. Nah, kami sudah mencoba ini menggunakan sayur-sayuran ya. Kebetulan kita lakukan ini di wilayah Sungsang. Sungsang itu daerah pesisir yang airnya itu payau, mereka sulit mendapatkan air tawar. Ya, apalagi untuk menyiram tanaman kan. Nah, dengan metode yang sederhana seperti ini itu sangat berguna. Mereka hanya sedikit saja menggunakan air sudah bisa nanam sayur begitu kan. Mereka itu kalau ngambil air itu biasanya menampung air hujan untuk air tawarnya itu kan. Nah, mereka kalau hujan mereka tampung begitu kan. Karena air yang ada itu tidak bisa diminum, airnya mengandung garam. Ya, payau cenderung ke air asin. Nah, dengan metode seperti ini, ya, ini sederhana tapi cukup bermanfaat. Dan ini bisa digunakan berulang-ulang begitu kan. Tidak sekali kalau air mineral kita minum habis selesai. Tapi ini bisa kita gunakan berulang-ulang. Nah, jadi ini yang saya katakan inovasi-inovasi sederhana yang bisa kita lakukan. Ya. Nah, sekarang kan media sudah begitu terbuka. Ya. Kalau kita ingin melihat bagaimana inovasi-inovasi yang dilakukan orang lain, bisa kita tinggal browsing saja internet, buka YouTube atau apa begitu kan. Nah, di situ kan akan terlihat ya. Nah, dari situ tentu kita bisa mengadopsi inovasi-inovasi yang mereka lakukan gitu kan. Bisa kita tiru gitu kan. Intinya bahwa apa yang kita lakukan itu tujuannya adalah untuk mereduksi sampah ini ya. Khususnya sampah-sampah plastik. Lalu pengolahan sampah-sampah yang sifatnya sampah organik. Itu juga banyak yang sudah berhasil ya. Menghasilkan pupuk misalnya ya, pupuk-pupuk organik. Kemudian sisa pupuk itu mereka bisa manfaatkan untuk bahan bakar ya, gas metannya itu ya. Nah, ini kan belum maksimal kita lakukan. Coba saja kita pergi ke Jakabaring misalnya. Begitu banyak sampah buah-buahan, sayur-sayuran yang sebenarnya itu bisa dimanfaatkan untuk dijadikan pupuk. Nah, itu ya. Jadi memang kita belum punya paradigma yang mantap di kepala kita bahwa sampah itu sebenarnya memiliki nilai ekonomis. Kalau kita bisa melakukan inovasi-inovasi yang sederhana seperti itu. Jadi sebenarnya inovasinya itu tidak perlu rumit, tidak melibatkan apa ya Pak ya, teknologi yang mungkin sulit untuk dicapai oleh masyarakat gitu. Jadi masyarakat sendiri juga bisa berinovasi di rumah gitu dengan sampah atau sumber yang ada gitu. Baik, nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita Pak Edi dan juga Pak Abdul. Pemirsa tetaplah bersama kami, Suara Sriwijaya akan kembali usai jeda berikut. Pandemi COVID ini kita jadikan momentum untuk melakukan percepatan transformasi digital.
era TV digital ini sudah di depan mata. Yang penting untuk masyarakat itu kualitas siarannya bagus. Bagi industri televisi itu sendiri atau penyiaran itu sendiri agar segmentasi pasarnya nggak tergerus. Sejarah panjang dunia penyiaran diawali dengan hal yang sederhana, yaitu informasi. Semula informasi tersampaikan hanya didengar. Seiring waktu perkembangannya, informasi tidak hanya dapat didengar, melainkan dapat dilihat asal kejadian informasi itu melalui pesawat televisi. Pada tahun 1925, berdirilah Radio Batavia bentukan Hindia Belanda dalam menguasai informasi dan menjadi alat propaganda pada masa penjajahan di Indonesia. Melalui siaran yang terjadi pada tahun 1933, dipelopori oleh KGPAA Mangkunegoro ke-7, dengan mendirikan Solos Radio Vereniging atau SRV di Solo, dan di Yogyakarta berdiri Radio Mafro. Siaran SRV untuk melawan siaran hiburan budaya barat dengan siaran kebudayaan asal Jawa Indonesia yang siarannya sampai seluruh Hindia Belanda. Dan sejak tahun itulah menjadi tonggak sejarah penetapan Hari Penyiaran Nasional. Pada tahun 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia dan di mana teks proklamasi tersiarkan ke pelosok negeri yang menyatakan Indonesia merdeka. Sejarah dari dunia televisi adalah pada tahun 1962, di mana TVRI sebagai televisi pertama Indonesia yang mengudara dan menyiarkan langsung pembukaan Asian Games keempat di Indonesia. Hingga saat ini, Hari Siaran Nasional telah menginjak masa 88 tahun sebagai saksi dunia penyiaran Indonesia. Sehingga perkembangan teknologi penyiaran menjadi faktor utama dalam menentukan kualitas penyiaran demi Indonesia maju. Namun masih banyak daerah yang tidak dapat ikut andil dalam pemerataan ekosistem dunia penyiarannya. Solusinya adalah Analog Switch Off atau ASO. Penyiaran secara analog akan segera berakhir menuju era digital yang menyeluruh. Kementerian Kominfo adalah rumah TV digital. Bersama pihak terkait mewujudkan kesuksesan peralihan ASO menuju penyiaran digital. 2 November 2022 menjadi penting dan sejarah bersama era siaran nasional, yaitu berakhirnya masa siaran analog menuju era TV digital. Digitalisasi televisi menjadi kepentingan bersama. Meratanya siaran hingga ke pelosok negeri. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Menciptakan masa depan bangsa Indonesia yang lebih maju. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Pemirsa TVRI, pandemi COVID-19 belum berakhir. Sesuai anjuran Presiden, kita semua wajib pakai masker. Jangan pernah lepas masker saat bertemu orang lain. Mari disiplin. Indonesia pulih, Indonesia bisa. Anda masih bersama kami dalam Suara Sriwijaya. Kami masih bersama dengan Pak Abdu dan juga Pak Edi. Kita di Suara Sriwijaya kali ini membahas tema di balik kepungan sampah, cerdas memaknai sampah. Anda dapat bergabung bersama kami melalui line telepon di 0711 311 454 atau Anda dapat menghubungi nomor telepon yang tertera di layar kaca. Saya akan ke Pak Edi lagi nih. Pak Edi, tadi kan juga sempat dikatakan bahwa salah satu paradigma yang saat ini juga berkembang di masyarakat adalah reuse gitu kan, penggunaan kembali
kembali gitu. Nah mungkin bisa dijelaskan sebenarnya mengapa masyarakat ini harus menggunakan kembali dan juga mungkin penggunaannya tuh seperti apa gitu Pak. Kan pasti kan tidak mungkin satu barang itu mungkin dipakai untuk satu hal aja, pasti mungkin selanjutnya bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang lain gitu. Ya, baik. Dalam konsep reuse artinya kita bisa menggunakan menggunakan barang yang kita anggap sampah tadi, itu bisa kita gunakan secara langsung, gitu ya. Betul. Tanpa harus kita ubah mungkin bentuk atau apanya, begitu ya, bisa langsung kita gunakan. Nah, selagi dia memang bisa ya dimanfaatkan untuk hal-hal yang lain, artinya digunakan ulang seperti kantong plastik misalnya tadi kan, kantong plastik setelah digunakan kita simpan nanti digunakan ulang begitu ya, atau botol-botol minuman mineral kita gunakan ulang begitu ya. Nah, tentu ini di satu sisi mengurangi beban lingkungan terhadap sampah, di sisi lain tentu penghematan secara ekonomi kan kita berhemat gitu kan, berhemat dalam hal ini pengeluaran biaya. Nah, kadang kita tidak menyadari kan, satu kantong plastik itu kalau kita beli dengan harga katakanlah Rp500, tiap hari kita beli 1 bulan sudah berapa pengeluaran kita kan? Kalau misalnya kita hitung-hitungan dengan cost begitu kan. Nah, tapi kalau kita gunakan kembali, tentu ini kan penghematan. Ada penghematan di situ. Nah, satu hal lagi ya yang perlu saya tekankan di sini, kita mestinya memegang yang namanya konsep zero waste gitu ya. Jadi sampah tuh nol begitu. Nah, dengan penggunaan bahan-bahan yang kita gunakan tuh kita upayakan sampahnya tuh nol gitu, nggak ada sampah begitu kan. Nah, sebagai contoh misalnya ya, saya berikan satu contoh, misalnya kita memanfaatkan buah kelapa lah. Ya. Buah kelapa itu kan yang bisa kita manfaatkan langsung itu daging buah atau air kelapanya, gitu kan, yang bisa kita manfaatkan langsung. Tapi batok kelapanya dan sabut kelapanya itu kan tidak bisa kita manfaatkan secara langsung. Nah, kadang-kadang ini dianggap sampah begitu kan. Dibuang saja sembarangan begitu. Padahal itu punya nilai ekonomi yang tinggi ya. Batok kelapa itu bisa kita sulap menjadi briket. Briket sebagai pengganti katakanlah batu bara misalnya ya. Bahkan ya arangnya itu sekarang sudah diekspor. Jadi kalau kita pergi ke arah Sungsang itu yang banyak perkebunan kelapa, mereka sudah memanfaatkan batok kelapa itu sudah mereka jual dalam bentuk briket dan diekspor ke luar negeri. Itu bisa dimanfaatkan untuk selain untuk bahan bakar juga untuk bahan baku untuk baterai ya. Baik. Kita angkat telepon masuk terlebih dahulu ya Pak ya. Baik, assalamualaikum, selamat siang. Dengan siapa di mana? Dengan Pak Supendi di Pondok Pesantren Sungarengit Murni, Talang Kelapa, Banyuasin. Baik, silakan pertanyaannya Pak Supendi. Iya, bapak-bapak narasumber, salam minal aidin al faizin, Bapak Eni dan Bapak Abdu. Kami bangga sekali seorang akademisi mengangkat masalah sampah. Tapi sebenarnya masalah kultural ini memang modalnya tidak murah. Bagaimana kalau membuat estimasi sampah di Palembang mahal, jadi orang tidak sembarang membuang, jadi orang nggak berbondong-bondong membeli, tapi dengan sebuah alat teknologi pendukung yang betul-betul memadai, kalau tidak melangkah dengan sungguh-sungguh, maka hasilnya juga tidak maksimal. Karena kultural kita ini sudah betul-betul terlatih menjadi orang yang agak males dengan sampah. Itu yang pertama. Yang kedua, memang sampah ini sebenarnya kebutuhan. Tapi karena kita ini belum paham ilmunya, alat teknologinya, sehingga disisihkan terus. Padahal semua orang punya tanggung jawab bahwa sampah itu tidak hanya
asal buang. Maka tadi formulasi pertama kami sampaikan kalau bisa dikasih harga yang mahal lah, supaya orang berbondong-bondong tiap hari jualan sampah. Jadi beberapa tips yang memang agak berat dan mahal, jangan sampai melangkah ini hanya merangkul-merangkul orang-orang yang punya kebijakan, tapi memang semua masyarakat harus dilibatkan supaya maksimal, karena Palembang identik akrab dengan sampah. Sementara itu terima kasih Bu. Salam untuk Pak Edi dan Bapak Abdul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini tadi ada dua sebenarnya pertanyaan dan disinggung juga dengan opini dari Pak Supendi juga gitu ya sebagai masyarakat. Mungkin boleh ke Pak Edi terlebih dahulu ingin menanggapi di yang pertama itu. Baik. Kurang lebih bagaimana sampah ini mungkin yang tadinya tidak bernilai gitu kali ya maksudnya. Silakan Pak. Baik, makasih. Makasih Pak Supendi dari Banyuasin ya, ini menarik sekali ya. Jadi tentu untuk meningkatkan nilai ekonomis dari sampah, itu tadi yang perlu inovasi ya, perlu inovasi. Jadi artinya perlulah kita sedikit berinovasi, kemudian nanti hasil inovasi itu yang bisa kita punya nilai jual. Gitu kan. Nah seperti itu. Walaupun sebenarnya ya seperti botol-botol plastik, botol beling ya, itu kan sebenarnya ada pengepul ya, bisa dijual. Tapi memang secara ekonomi nilainya tidak cukup lah untuk menunjang ekonomi masyarakat. Mungkin yang dimaksud Pak Supendi tadi, pemerintah bisa menghargai sampah-sampah itu dengan harga yang tinggi. Nah, ini juga tentu menjadi ini ya, karena kan nilai jual itu kan tentu kalau konsep ekonomi itu kan harga barang itu sesuai dengan permintaan begitu ya. Betul. Nah kalau permintaannya banyak ya harga jual bisa naik begitu kan. Nah dalam hal ini tentu kalau kita lihat dari sampah-sampah yang ada ya, terutama sampah-sampah plastik yang bisa dibeli di pengepul itu memang sulitlah kita kalau ingin dijual dengan harga yang tinggi. Nah, tentu melalui inovasi lah jalan yang bisa kita lakukan. Nah itu seperti itu. Jadi itu ya Pak Supendi. Kemudian saya sependapat bahwa setiap orang itu punya tanggung jawab, ya, punya tanggung jawab terhadap apa yang dia buang. Karena nanti tanggung jawabnya itu ke akhirat Pak Abdu ya. Sampai ke akhirat kita nanti akan ditanya begitu kan. Anda buang sampah sembarangan begitu kan. Sampah ini kemudian menyumbat aliran sungai, kemudian banjir. Dampak seperti itu. Kalau di akhirat kan hal-hal yang sekecil apapun itu akan ditanya. Dan ini menjadi tanggung jawab kita. Nah ini tadi yang saya katakan Pak Abdu ya. Bahwa betul ya ulama, para mubalik itu punya peranan penting di situ. Bisa diselipkan dalam sholat Jumat misalnya ya, khutbah Jumat itu diselipkan misalnya ya. Kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Apalagi kita punya moto ya namanya. Kota Palembang ini kota bari kan. Iya. Ya, bersih, aman, rapi dan indah. Bersihnya tuh nomor 1 begitu kan. Nah, ini kan tanggung jawab kita juga ya. Bagaimana kita menjadikan kota Palembang ini menjadi kota yang bersih begitu kan. Nah, seperti itu. Jadi saya rasa seperti itu ya. Baik. Pak Supendi. Oke, baik. Ini kalau Pak Abdul apakah ingin menambahkan juga Pak? Ya, saya menangkapnya tadi yang Pak Supendi tadi harga tinggi itu adalah punishment-nya. Jadi kalau rumah tangga itu mengeluarkan sampah sekilo, berapa dendanya? Nah, begitu. Semakin banyak kan dendanya semakin mahal. Jadi suatu rumah tidak boleh ngeluarin sampah. Makanya nanti rumah tangga itu sendiri yang akan memanage. Kalau dia itu organik, dia akan olah jadi pupuk. Kalau dia sampah plastik, dia akan olah untuk penggunaan kembali. Gitu kan. Jadi kalau dia nol, nggak ada punishment, nggak ada hukuman, nggak ada denda. Tapi begitu dia berani mengeluarkan sampahnya, bayar denda. Itu barangkali yang dimaksud oleh. Saya setuju itu. Jadi penyelenggara pemerintahan perlu memikirkan salah satu jalan keluar untuk yang seperti itu. Saya setuju itu. Nah, kemudian berikutnya
Kan Tuhan itu punya ide tentang penggunaan barang. Penggunaan barang. Bayangkan Tuhan itu punya ide. Berarti kalau itu ide Tuhan, pasti kalah ide manusia. Apa itu? Jangan berlaku mubazir. Nah, itu saja kan? Jadi perilaku mubazir itu sudah disinyalir oleh Tuhan. Makanya kita harus berhitung setiap hari. Sehari ini saya sudah mentelantarkan barang berapa banyak. Berarti itulah jumlah kemubaziran yang kita hasilkan. Itu kan? Jadi dengan keterlibatan pemerintah tadi sehingga ada punishment kalau rumah tangga itu mengeluarkan sampah, kemudian dari dalam diri kita bisa berhitung sudah berapa banyak kemubaziran hari ini. Dan itu bisa menjadi moto dalam rumah. Sudah berapa banyak kemubaziran. Sehingga kita mampu merubah hidup itu dari bermewah-mewah menjadi hidup yang prihatin. Itulah jadi cara hidup prihatin itulah yang istimewa. Betul, betul, baik. Jadi memang semakin kita ada sadar gitu ya Pak ya, dan menyadari perilaku mubazir dan lain-lain, mungkin jadi ada penahanan diri juga gitu kan, emosi nafsu kita untuk membuang sampah itu kan masuk ke nafsu juga ya Pak ya gitu kan ya. Jadi mungkin bisa kembali dikelola oleh masyarakat gitu. Baik, sebelum kita menutup perbincangan kita hari ini, mungkin saya akan ke Pak Edi lagi terakhir nih Pak untuk closing statement, mungkin ingin memberi pesan kepada masyarakat seperti itu terkait dengan pengelolaan sampah sehingga masyarakat ini bisa cerdas memaknai sampah. Baik, ya. Saya ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat Kota Palembang khususnya ya, Sumatera Selatan pada umumnya ya. Siapa saja yang berperan di situ, apakah pemerintah, akademisi, masyarakat, ulama, kita punya tanggung jawab moral terhadap kebersihan lingkungan ini. Ya. Bagaimana mungkin lingkungan ini bisa bersih kalau peran serta kita sebagai masyarakat itu diabaikan. Nah tentu 3 hal yang saya katakan tadi ya, lakukan sosialisasi, fasilitasi, lalu kemudian beri penghargaan dan juga punishment seperti itu. Nah insya Allah lah ya, kalau kita punya komitmen bersama untuk kebersihan dan pengelolaan sampah ini dengan baik, saya yakin Kota Palembang ini ke depan akan menjadi lebih baik lagi. Nah, tentu juga kepada pemerintah khususnya ini ya, kepada pemerintah khususnya tentu pemerintah punya andil yang besar, begitu ya. Baik. Bagaimana pemerintah bisa memfasilitasi dengan anggaran yang ada seperti itu ya, dispesifikasikan atau dikhususkan untuk pengelolaan sampah ini. Saya rasa seperti itu ya. Baik, oke, mungkin singkat saja nih dari Pak Abdu, mungkin ada yang disampaikan untuk masyarakat Pak sebelum kita closing. Ayo kita berhitung dengan karikatur hidup, ya kan? Bayangkan setiap kita makan sampahnya kita gantung di badan. Nah terus, jadi sehari itu sudah berapa banyak barang yang kita gantung sebagai sampah yang kita hasilkan. Hitung saja. Walaupun itu cuma dalam bayangan, sehingga itu menjadi karikatur untuk kita sendiri. Sehingga nanti kita bisa tersenyum sendiri. Mudah-mudahan setelah kita mampu tersenyum dan mentertawakan diri sendiri, mudah-mudahan hidup akan menjadi lebih baik. Wah, luar biasa. Itu jadi kuncinya untuk menjadikan hidup lebih baik, kita harus cerdas memaknai sampah juga ya Pak ya, salah satunya. Dan tentunya paradigmanya juga masih sampai saat ini juga masih terus melekat di masyarakat, itu tadi reduce, reuse, dan recycle. Dan mungkin ada tambahan juga untuk masyarakat agar dapat cerdas memaknai sampah. Dari masyarakat kita harus menghindari perilaku mubazir, dan juga mungkin kedepannya kita harapkan dari pemerintah juga ada reward dan punishment tadi, sehingga masyarakat juga menjadi lebih disiplin. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Abdu dan juga Dr. Syaiful Edy sudah bergabung bersama kami di Suara Sriwijaya. Semoga atau insya Allah juga ini tayangan kita hari ini menginspirasi dan juga mengedukasi masyarakat ya Pak ya terkait dengan pengelolaan sampah. Dan kami ucapkan juga terima kasih banyak kepada seluruh pemirsa TVRI yang telah menyaksikan Suara Sriwijaya hari ini. Kita akan berjumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak.